Terus ada yang ngomong sama saya, tapi bagaimana itu Habib? Ada yang percaya Habib itu turunan Nabi, ada yang nggak percaya. Jawabnya, kalau saya jawab ya terserah. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Masa yang nggak percaya saya mau paksa? Ya nggak boleh dong. Betul? Betul? Mau percaya boleh nggak? Boleh. Nggak percaya? Sudah nggak usah ngadu dom. Nah, Anda percaya, keuntungannya buat Anda. Insya Allah nanti kita kumpul dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda nggak percaya, ya nanti lihat aja di akhirat saudara, siapa yang akan berkumpul Nabi dengan para zuriyahnya. Nanti mereka akan lihat siapa zuriyahnya. Insya. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Nah, ini dari Pak Rizik Syihab, saudara sekalian, di mana ketika beliau ditanya, Habib kok ada orang yang percaya Habib itu keturunan Nabi dan ada yang tidak, saudara sekalian. Nah, jadi Rizik Syihab nanti kita sama-sama akan simak, saudara sekalian akan menjawab. Jadi bagaimana jawaban beliau, saudara sekalian, dan banyak hal yang akan dibahas oleh Rizik Syihab pada kali ini, saudara sekalian. Salah satunya dia menganggap bahwasanya Wali Songo itu adalah nenek moyangnya, yaitu Ubaidillah atau Ba'alwi, saudara sekalian. Wali Songo bagian dari klan Ba'alwi, kata Rizik Syihab. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Kita meninggalkan ulama atau tidak? Kalau kita meninggalkan ulama, saudara jangan kaget kalau Allah akan mencabut keberkahan dari kehidupan kita. Kalau kita meninggalkan ulama, jangan kaget kalau Allah kirim kepada kita pemimpin-pemimpin yang jelek, yang gak berkualitas. Bahkan pemimpin yang zalim, itu akibat kita tidak ikut ulama. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap ikut ulama? Saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya saudara, hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu, yang betul-betul takut adalah ulama. Ulama yang soleh, ulama yang betul-betul ulama dunia dan akhirat, ulama yang ucapan dan perbuatannya seiring sejalan, ulama-ulama yang khair. Mereka adalah pewaris para nabi. Enggak sampai di situ, Allah nyatakan dalam ayat yang lain, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman yang ada di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Darajat, Allah tinggikan kedudukan mereka sekian banyak derajat, saudara. Kenapa ayat ini perlu saya sampaikan pada malam hari ini? Sebab saudara, siapa-siapa yang Allah muliakan, wajib untuk kita muliakan. Siapa-siapa yang Allah tinggikan, wajib untuk kita tinggikan, saudara. Gak boleh kita kurang ajar kepada ulama, walaupun ulama tersebut bukan guru kita yang mengajari kita. Ya, kita hormat kepada guru kita, ulama yang mengajari kita. Tapi di sana ada ulama-ulama lain, saudara, yang tidak menyentuh kita, tidak mengajari kita. Tapi kita wajib untuk menghormati mereka, wajib untuk mencintai mereka. Kenapa? Sebab kita wajib menghormati, saudara, memuliakan hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan ulama, wajib kita muliakan ulama. Allah meninggikan kedudukan ulama, wajib kita tinggikan kedudukan ulama. Kira-kira jelas tidak? Makanya kalau ketemu ulama-ulama jangan segan-segan, saudara. Berikan salam, cium tangannya, minta doanya, minta petunjuknya, ambil ilmunya. Sebelum mereka ditarik oleh Allah, sebelum mereka diwafatkan oleh Allah, mumpung mereka masih hayat di kandung badan, kita masih bisa mengambil ilmunya, insya. Maka itu saya mau tanya, siap memuliakan ulama? Siap menghormati ulama? Siap menjaga ulama? Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara, jadi saya ingatkan, ulama pewaris Nabi. Nah, ulama jangan diadu-adu sama habaib. Betul? Betul. Habaib zuriyah Nabi, ulama pewaris Nabi. Dua-duanya punya kedudukan mulia, bukan buat diadu-adu. Saya mau tanya, zaman sekarang yang ngadu-ngadu Habib Kiai ada gak? Ada gak? Ada gak? Mana orangnya? Kurang ajar, saudara. Ulama Kiai diadu-adu, ada urusan apa, saudara? Keturunan Wali Songo diadu-adu dengan keturunan Ba'alwi. Dia lupa kalau Wali Songo itu Ba'alwi juga. Datuknya Wali Songo itu Imam Ubaidillah.
Subhanallah. Jadi kalau menghina Mbak Alwi berarti menghina Wali Songo. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Sekarang Mbak Alwi dibilang bukan turunan Nabi. Lalu bagaimana Wali Songo? Dia kutak-kutik nasabnya, saudara. Nasab Wali Songo udah bener, udah lurus, udah terang benderang. Kenapa dibikin buram? Kacau tidak? Kacau tidak? Saya tanya, Wali Songo jasanya besar tidak? Mereka mulia tidak? Berjasa tidak? Takbir! Dan mereka adalah ahlul bait Nabi. Nah, ketinggian Wali Songo punya dua Wali Songo. Zuriyah juga, ulama juga, saudara. Wali Songo itu, saudara, udah zuriyah Nabi sekaligus juga ulama, saudara. Dua-duanya dimiliki, saudara. Nah, kemudian saudara, Wali Songo pun mewariskan kepada ulama-ulama bukan hanya di tanah Jawa, di seluruh pulau di Nusantara ini untuk terus melanjutkan dakwahnya. Akhirnya para kiai, para ulama dengan para habaib dari Bani Alawi gandeng tangan bahu membahu melanjutkan perjuangan Wali Songo menyebarkan Islam sampai Indonesia 90% umat Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Ya, tiba-tiba datang orang-orang yang nggak tahu dari mana ini makhluk, saudara, mau diadu habaib sama kiai. Kacau tidak? Kurang ajar tidak? Sekarang ada lagi yang menamakan dirinya pasukan lah, laskar lah, kerjaannya bubarin pengajian. Kacau tidak? Saya mau tanya, kacau tidak? Ngakunya pasukan Wali Songo, kerjaannya bubarin pengajian. Saya mau tanya, Wali Songo ridho gak kalau pengajian dibubarin? Jawab yang kompak, ridho tidak? Emang ada Wali Songo bubarin pengajian? Ada tidak? Enggak ada, saudara. Wali Songo itu mengajarkan cintai ulama, cintai keluarga Nabi, cintai Islam, sebarkan itu dakwah. Ngaku pasukan Wali Songo, tapi yang diganggu ulama, yang diganggu habaib, yang diganggu pengajian itu bukan pasukan Wali Songo, pasukan walang sangit. Kira-kira jelas gak? Orang Madura bilang apa walang sangit? Habib? Nggak tahu. Ya udah terserahlah. Cok pikiri. Hah? Cok pikiri. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang saya mau tanya nih semua nih, ngelihat begini, habaib amit kiai di atas panggung nih, saling selaman, saling cium tangan, saling peluk, indah gak? Bagus gak? Senang tidak? Takbir! Yang begini yang kita mesti jaga terus, saudara. Jangan mau diadu domba. Betul? Nah, tapi saya juga nasihati kepada para habibnya, berakhlaklah yang bagus, berakhlaklah yang bersih, contohlah datukmu, dan jaga nama baik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekarang saya mau tanya nih semua habaib nih kiai, bersatu, indah tidak? Senang tidak? Ridho tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, baik ya kawan. Terus ada yang ngomong sama saya, tapi bagaimana itu Habib? Ada yang percaya Habib itu turunan Nabi, ada yang nggak percaya. Jawabnya, kalau saya jawab ya terserah. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Masa yang nggak percaya saya mau paksa? Ya nggak boleh dong. Betul, betul. Mau percaya boleh nggak? Boleh. Nggak percaya? Sudah, nggak usah ngadu dom. Anda percaya, keuntungannya buat Anda. Insya Allah nanti kita kumpul dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda nggak percaya, ya nanti lihat aja di akhirat, saudara. Siapa yang akan berkumpul Nabi dengan para zuriyahnya, nanti mereka akan lihat siapa zuriyahnya. Insya. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi nggak usah, saya nggak mikir-mikir yang begitu. Ada yang bilang lagi, Habib, tapi ini Mbak Alwi dihina-hina. Ya nggak apa-apa, orang Nabi dihina-hina. Tadi kita udah ceritain Nabi dihina gak? Ya tapi ini Mbak Alwi difitnah. Ya biar aja yang fitnah ini yang dosa, betul? Nabi difitnah gak, saudara? Nabi difitnah, saudara? Enggak, kita nggak mikir ini itu, saudara. Ya tapi ini mereka ngancam-ngancam Habib. Ya pusing amat. Nabi juga diancam-ancam. Betul? 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 Ya tapi mereka ini ingin menghadang habaib. Ya hadang aja kalau berani. Takbir! Ada lagi yang bilang, Habib, tapi mereka besok pasukan berani mati. Wow. Jawab jangan. Ya enggak apa-apa bentuk pasukan berani mati. Saya bentuk pasukan berani matiin. Setuju? Kok
gitu Beb? Ya kesian dong kalau ada pasukan berani mati nggak ada yang matiin. Ayo kesian nggak? Kesian nggak? Bikin pasukan berani. Alhamdulillah. Jangan ngancem-ngancem habaib saudara, jangan. Kami punya kakek moyang datuk-datuk kami dulu saudara. Nabi perjuangannya diteror, diintimidasi, mau dibunuh. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dibantai bersama keluarganya saudara. Sayyidina Zaid saudara dibunuh. Sayyidina Muhammad Nafsus Zakiyah turunan Sayyidina Hasan dibunuh. Kakek-kakeknya habaib udah banyak yang dibunuh saudara. Enggak, kita enggak pernah takut dengan ancaman-ancaman pembunuhan semacam itu. Bagi kami yang hak sampaikan hak, yang batil sampaikan batil, apapun resikonya, mau mati bersimbah darah sekalipun, ayo tegakkan hukum Allah di buminya. Takbir, angkat tangan semua sampai ke belakang. Takbir. Oke saudara sekalian, itu ya tadi penyampaian daripada Pak Rizik Syihab ya, berapi-api saudara sekalian. Salah satu yang disampaikan yang ya kita setuju ya, yaitu kita jangan mencampur adukan dalam agama, yaitu agamamu untuk agamamu dan agamaku untuk agamaku. Ya memang benar apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab terkait dengan bagaimana kita ya, walaupun ada oknum-oknum yang menyuruh kita untuk merayakan Natal dan lain sebagainya. Dan adapun untuk menghormati kita sesama umat beragama di Indonesia atau di Nusantara ini ya boleh-boleh saja kita menghormati ketika ada hari besar umat Islam, agama yang lain menghormati. Begitu juga sebaliknya saudara sekalian. Kita sepakat jangan mencampur adukan agama. Namun kalau kita lihat trik record Rizik Syihab sekali lagi saudara sekalian, ya dia yang mencampur adukan agama. Bagaimana dia mengerahkan massa atas dasar agama, lalu kemudian di dalam hal itu ada di balik layarnya, itu bagaimana dia menggerakkan demi politik dan lain sebagainya. Itu ada trik rekornya saudara sekalian. Dan satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Rizik Syihab ketika dia menyatakan bahwasanya Wali Songo itu adalah bagian daripada Ba'alwi saudara sekalian. Ini datanya dari mana saudara sekalian? Dan ketika menyampaikan ceramahnya yang tadi, Rizik Syihab tidak menyampaikan data yang valid ataupun data satu pun. Dia hanya mengklaim saja, lalu kemudian mengalihkan perhatiannya. Memang seperti itu. Dan satu hal lagi yang disampaikan oleh Rizik Syihab yang menyayat hati kita saudara sekalian, ketika para ulama itu diadu domba dengan para kiai. Siapa yang mengadu domba? Dan katanya Keran Ba'alwi ini dihina-hina. Siapa yang menghina? Saya yakin Kiai Haji Muhyiddin tidak ada satupun yang menyatakan bahwasanya beliau itu menyatakan hal-hal yang tidak baik kepada klan Ba'alwi saudara sekalian. Tidak ada satupun. Selama saya mengikuti Kiai Haji Muhyiddin ini selama 2 tahun atau 3 tahun lebih, atau 2 tahun ya, kalau tepatnya 2 tahun setengah kita ikuti Kiai Haji Muhyiddin ini, tidak ada satupun dari mulut beliau yang mengatakan bahwasanya misalkan Habib ini adalah ANJ, Habib ini adalah dengan sebutan nama-nama binatang. Tidak ada saudara sekalian, Habib ini bor dan sebagainya, tidak ada. Justru itu keluar daripada kelompok Habib Rizik itu sendiri yang menyatakan kejaman itu bin Sarman, anak zina dan lain sebagainya. Hal itu yang keluar saudara sekalian. Dan satu hal lagi yang disampaikan oleh Rizik Syihab yang menyayat hati kita saudara sekalian, yaitu lagi-lagi dia menyebut PWILS ini adalah pasukan walang sangit saudara sekalian. Dan Rizik Syihab katanya siap untuk membentuk pasukan berani matiin saudara sekalian. Siapa yang akan berperang? Siapa? Pasukan mana? Pasukan klan Ba'alwi Anda silahkan. Tapi kalau pribumi yang Anda bentuk sebagai pasukan, itu kita tidak mau saudara sekalian. Pokoknya PWLS tidak akan mau bertempur dengan cara kekerasan kalau sama Nusantara, pribumi saudara sekalian. Dan satu hal lagi yang saya setuju dengan Rizik Syihab saudara sekalian pada kali ini, beliau itu Rizik Syihab marahi lah atau memperingati para habaib saudara sekalian. Memang benar, kalian itu para habaib, kata Rizik Syihab, jaga nama baik Rasulullah sebagai cucu Nabi. Nah ini kita tidak setuju. Tapi kalau para habaib disuruh untuk berakhlak yang baik, betul kata yang baik, menyampaikan yang baik, betul sekali saudara sekalian, kita setuju. Kita tidak pungkiri ketika Rizik Syihab menyampaikan hal itu. Tapi ketika beliau ceramah, sekali lagi, banyak hal yang kita tidak setuju saudara sekalian. Bahkan ketika beliau ceramah itu seakan-akan provokasi saudara sekalian. Tidak ada batin kita tenang ketika melihat dia ceramah saudara sekalian. Coba lihat
ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Oh, seperti itu pengajian. Takbir akbar lagi saudara sekalian. Ya mungkin hanya ini saja, mudah-mudahan video ini bisa menjadi renungan untuk kita semua saudara sekalian. Dan saya yakin video ini akan ramai saudara sekalian dengan pernyataan Rizik Syihab bahwasanya ketika ditanya oleh seorang, ya ada orang yang tidak percaya atau percaya dengan Habib, jawaban Rizik Syihab sekali lagi seperti yang Anda saksikan dalam video. Anda percaya atau tidak percaya, silahkan. Kita nanti akan berkumpul dengan Rasulullah di akhirat. Silakan mati saja, kata beliau. Dan sekali lagi di sini Rizik Syihab tidak menganjurkan tes DNA, tapi sebelum polemik nasab ini ya beliau tes DNA. DNA Nabi kemana, DNA inti kemana. Tapi sekarang tidak ada tes DNA-nya saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.